Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol, teman-teman. Seperti yang dijanjikan lagi, banyak janjinya. Emang janji-janji palsu gitu. Kita akan membahas ini, Death Note. Mungkin udah banyak yang review pasti ya, karena kami antriannya banyak, jadi ini nggak mungkin review keluarnya cepet. Ini tuh tanggal Sekarang tuh tanggal 20. 20 hari Senin ya? Tanggal 20 hari Senin. Pokoknya Jadi, udah kebeli hari tanggal 18 kemarin. ya Hari Sabtu. nggak tahu rilisnya kapan nih. Mungkin Jumat kali ya. Kalau nggak Oke. Jumat, Kamis. Tapi ya gitu teman-teman, antriannya panjang. Antriannya Ruang Ngobrol panjang. tuh berusaha untuk stay di 4 konten per pekan. Tapi kalau ada konten-konten yang urgent Urgensinya kayak gitu ya kita harus ngantri lah. yang dulu FMA lah, maksudnya FMA itu kan Ya. aku terlalu sayang ya. Dia ini aktivis Aktivis FMA. FMA dia. Preman. Ya. Nah, Death Note ini udah terbit dua kali di Indonesia. Oke. Terbit 2 kali. Yang pertama itu terbitan aku lupa tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 aku pokoknya baca itu SMA. Nah, yang kedua itu kan kemudian cetak ulang. Oke, produk yang sama. Produk yang sama persis, Oke, cetak ulang. Itu banyak di pasaran. Nah, yang ketiga bajakan. Yang bajakan itu sama sebelum yang Alex ya. Oke. Itu udah ada bajakannya. Ya. Covernya bagus yang bajakan. Ah. Nggak hitam, kalau di yang Alex Media itu hitam. MNC kok Alex. MNC ya? MNC. Oke. Death Note itu aku dulu nggak koleksi. Karena emang pas aku mau koleksi itu udah susah cari di pasaran. Oke. Nah, pas udah cetak ulang, stoknya banyak. Jadi nanti aja. Stoknya banyak, nanti aja. Terus kemudian malah dapat berita ini kalau ini akan terbit dalam format baru. Ya udah. Premium ya? Premium, super premium ini. Ya udah, nggak jadi beli deh. Ini isinya 1,5 Jadi dari yang volume. Death Note itu 12 volume, ini nanti itu jadi 7 volume. Nah, ini tuh nanti nyambung, teman-teman. Itu nanti nyambung. Nyambung ke volume lainnya? Oke. Monster juga kayak gitu nanti. Monster terbit lagi? Terbit ulang. Nanti kita review dulu, Mas. Oke. Komiknya yang jadul ya. Monster tuh juga si anu kan? MNC 20th series kan? MNC juga. Oke. Nah, pertama kita review produknya dulu nih. Yes. Secara ukuran, kemarin tuh ada yang nanya, Mas, ukurannya sama kayak Death Note Stories nggak? Enggak. Lebih besar ya? Lebih besar. Lebih ya, lebarnya juga tuh. Nah, tapi sama-sama berjaket. Dan sama-sama gimmick cover. Ini kan ada anunya, Mas ya. Apa istilahnya? Keling-keling gitu loh. Aduh, aku lupa. Nggak kelihatan namanya. Nah, Mas, kita belum pernah review ini. Karena Mas Bagas belum pernah baca Death Note. Betul. Kenapa Mas Bagas belum pernah baca Death Note? Nanti. Nah, ini tuh ada jaket covernya. Jaket covernya tuh standar jaket cover MNC ya. Kalau boleh dibilang mirip sama jaket covernya Uzumaki dan kawan-kawan kan ini bentuknya. Yang bagus itu ini loh. Emas ini loh. Ya. Emas merah. Itu bagus banget sih. Itu sama sih nama tekniknya sama, tapi aku lupa di penerbitan apa. Aduh. Tapi ini kan lebih timbul, Mas. Ini nggak timbul. Iya. Nah, makanya kenapa harganya tuh jadi cukup melambung ya. Ini jadi 88.000. Karena dia kan 1,5 ukurannya gede. Nah, kenapa kok ukurannya lebih gede? Karena yang ini tuh banyak yang protes, Mas, kemarin, Mas. Gutter loss-nya gede. Apa namanya? Ini loh. Jadi itu kadang itu harus dibuka gini. Iya. Karena adegan ketemuan dalamnya itu. Nah, makanya di sini tuh diperbesar. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir. Tidak akan ada. Tidak akan ada yang terselip. Nggak ada yang terselip. Gambarnya, teksnya. Makanya terpaksa diperbesar karena ini kan komik yang teksnya banyak banget ya. Itu dia. Aku tuh nggak mau baca ulang bakuman. Itu dia. Oke. Karena bacanya harus gini ya. Iya. Salah satunya itu. Salah satunya itu juga teman-teman. Capek bacanya. Makanya ini tuh udah bagus banget MNC. Kalian mendengarkan dispatch gak pernah dijawab ya. Tapi langsung diwujudin. Tapi gak pernah tiba-tiba gitu. MNC emang selalu gitu. Gak dijawab tiba-tiba jadi lebih baik gitu. Entah itu hal yang baik atau enggak. Oke. Jadi secara ukuran tuh alasannya dia tuh kayak gitu mungkin. Ukurannya itu standar komik Akasa. Standar komik Akasa, sama kayak komik Akasa. Nah, kenapa ini nggak masuk Akasa? Iya, kenapa ya? Karena ini komik shonen. Nggak, pertama nggak cuma itu ya. Karena emang
Death Note tuh udah terbit di MNC. Oh iya. Nah, jadi Udah. sesimpel itu. Udah ada rekornya. MNC sama Akasa itu orangnya sama. Jadi ya sebenarnya tidak usah khawatir lah. Dan Iya. Mas Bagas baca volume 1 kan tidak ada sensoran yang aneh-aneh kan. Iya, bahkan aku nggak ngerti apakah mana yang disensor atau segala macam. Terus terjemahannya juga aku nggak tahu ya diterjemahkan ulang atau enggak ya. Tapi aku lupa soalnya. Yang dulu ya. Oke. Udah lupa detailnya. Ceritanya ingat semua Mas Yan, cuman detail terjemahannya tuh kayaknya dulu aku baca juga nggak ada yang bermasalah deh. Oke. Ini pada saat dia terbit officialnya, maksudnya Indonesianya, kayak karyanya Takeshi yang lain, Bakuman terus Hikaru no Go masih terbit atau enggak? Hikaru no Go terbit duluan. Nah, terus sebelum dia tamat tuh bareng sama Death Note. Nah, habis Death Note selesai, Bakuman baru terbit. Oke. Setelah itu belum ada lagi karyanya mereka yang terbit di sini. Makanya kalau buat teman-teman yang ragu, ya ini tuh kalau ngomongin presentasi fisik, ini worth buat dibeli. Walaupun aku nggak suka ya, tapi nggak suka iki menyusahkan buat disampul. Jaket ya? Menyusahkan buat disampul. Karena kalau disampul nggak bisa dibuka gini. Tapi ya udahlah. Maksudnya akhirnya Daris menemukan teknik baru. Ya sebenarnya itu bukan teknik baru sih. Cuman aku malas belinya, Mas. Dikasih Super Talk itu. Iya. Nah, sekarang kita bahas nih. Kenapa sih Death Note itu? Kalian kan pasti udah banyak review lah ya yang nge-review produknya. Nah, sekarang kita pengen review Death Note tuh apa, kenapa kok legasinya tuh sampai sekarang. Oke. Jadi kalau ngomongin signatur komiknya Sugumi Ohba sama Takeshi Obata, ya Death Note. Oke. Kalau ngomongin signatur komiknya apa namanya? Siapa? Togashi itu ya Hunter x Hunter kan. Oh iya. Jadi kan ada komik-komik yang sinonim dengan Mashima itu Fairy Tail. Walaupun menurutku ref ya, tapi orang lebih tahu Fairy Tail. Signaturnya ada di Fairy Tail. Meledaknya di sana. Nah, mereka ini ada di Death Note. Walaupun setelah itu kan ada Bakuman, terus ada karyanya Platinum End, terus ada karyanya sekarang itu yang aku lupa judulnya apa. Aku nggak baca soalnya ada di Manga Plus soal apa? Ngomongin komedian, Mas. Ceritain komedian. Menarik sih, cuman karena ya nggak relate sama komedinya Jepang aja ya. Jadi aku bacanya nggak bisa nyaman aja. Ya. Nah, Death Note ini ceritanya detektif. Nah, aku udah baca nih. Aku pengen udah tamat ya? Udah tamat ya. Aku pengen Mas Bagas tuh gimana, Mas? Kesannya di volume 1 ini. Teman-teman aku tuh kan nggak lama banget nggak terafiliasi, nggak terjun lagi manga ya. Sekali lagi buat teman-teman yang ngikutin kami berdua di ruang ngobrol tahu bahwa aku tuh baru balik lagi ke manga ya setelah ngonten sama Daris kan, dipinjemin komik segala macam gitu. Nah, aku seneng dengan grafisnya atau artnya jelas ya, karena pertama kali ngelihat goresannya Takeshi Obata kan di Hikaru no Go, tapi ternyata penulisnya berbeda, Yumi Ota sama siapa ini? Takeshi Obata. Enggak, si penulisnya Sugumi Ohba gitu. Tapi kalau goresannya jelas oke sih. Tekniknya juga bagus, aku ngerti juga dia tekniknya kayak gimana. Cuman Riz, ini tuh tipe sekali lagi teman-teman, aku belum sampai dapat sesuatu yang ngikutin gitu. Ngehook ya? Ngehook itu belum dapat karena L udah keluar kan? L udah keluar gitu. Dari awal aku baca tiba-tiba kayak sini. Ini teman-teman nanti boleh tulis di komentar sekarang. Ini karena aku nggak dapat aja sih. Nanti Daris juga akan jelaskan di sini. Dari awal Shinigami, terus kemudian bosen. Terus ada buku yang entah itu sengaja atau nggak sengaja dia sengaja dijatuhkan segala macam tuh. Jadi itu tuh langsung memantik pertanyaanku. Shinigami itu cuma satu yang kayak gitu, cuma Ryuk aja. Yang boring, ninggalin atau jatuhin Death Note atau apa segala macam. Memang nanti ada kan. Jadi itu yang membuat aku ngerasa aku tuh butuh pondasi yang solid dulu untuk aku bisa masuk ke segala sesuatu. Tapi penggambaran bagaimana si Light ini karena anak pinter ya, jenius bukan pinter lagi, jenius, maka dia bisa memakai dan badannya tuh beradaptasi dengan Death Note itu sendiri. Yang kalau Ryuk bilang kalau orang biasa
udah gemeteran, udah Ah, iya kan? Kamu kok bisa nulis nama sebanyak lebih ini? lebih Gitu. lebih paham harus ngapain. Iya, makanya. Nah, itunya menarik. Kemudian pertentangannya secara virtual dengan L itu menarik segala macam. Cuman karena dari awal aku udah dapetin Shinigami ini makhluk apa segala macam, tujuannya apa. Nah, Kebanteran mikir ya Mas Bagas. iya, aku tuh terlalu advance ke sananya, teman-teman. Jadi nggak 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 sampai dapat hooknya, belum sampai. Belum. Mungkin kalau kayak konten kita belum kita keluarin sih soal Black Clover itu karena sangat sederhana, jadi aku Jadi cocok. nyantol aja gitu. Jadi itu apa, pondasi dunianya itu udah gede duluan. Cuman belum terjawab aja. Iya betul, udah dalam tapi kan layernya aku nggak tahu. Gitu. Sebenarnya gini sih Mas, Death Note itu kan dipuji karena konfrontasi L sama Light. Yes. Itu aja sih. Jadi emang mungkin nanti ekspektasinya harusnya ke sana aja. Bagaimana mereka, terus kemudian kan moral code-nya ya. Ya. Moral code-nya, apakah yang dilakukan Light itu baik atau buruk. Terus kemudian apakah ini tuh tokoh utamanya siapa terus? Light dong. Light ya. Mau Maksudnya gimana pun juga protagonisnya Light. Antagonisnya L. Terlepas dari yang baik yang mana. Iya. Karena wujudnya L itu enggak antagonis kan? Maksudnya enggak. Iya kan? Enggak, maksudnya tidak orang jahat. Iya, tapi kan betul, secara peran kan antagonis kan. Secara peran antagonis. Betul. Perilaku dan tindakan itu kita yang nilai sebagai pembaca. Secara peran dalam, makanya kalau nanya, loh tokoh protagonisnya di Death Note itu bukannya L? Bukan. Protagonis itu kan karakter yang menjadi tokoh utama cerita, terlepas dari baik atau buruk ya. Betul. Antagonis ya L. Yang bikin orang-orang suka sama Death Note itu adalah itu konfrontasi mereka berdua. Apakah ini secara sengaja? Harusnya sih iya. Mungkin iya. Dimaksudkan untuk note ke Sherlock dan Moriarty? Mungkin ya. Karena mereka kan juga anjing kucingnya. Ya lebih ke unstoppable force sama immovable object aja. Itu apa sih? Hah? Iya kan? Ya itu aku lupa itu quote dari mana sih? Joker. The Dark Knight. Ya. Gitu. Lali. Gitu. Jadi maksudku aku paham bagaimana orang mengapresiasi atau suka dengan Light dan L karena dua-duanya memang di luar nalar gitu. Dan tidak ada yang bisa mengimbangi mereka selain mereka sendiri. Oke. Jadi kayaknya yang lain tuh pion doang. Ya persis kan, Moriarty sama Sherlock kan begitu kan. Yang lain tuh pion doang. Selain itu kan yang orang-orang suka ya, itu kan moral code-nya itu ya. Apakah L tuh yang awalnya tuh berubah dari orang yang ya ingin berbuat baik aja, ingin mengubah dunia dengan tapi kemudian karena nemu kompetitif, akhirnya dia menghalalkan segala cara menggunakan Death Note untuk tidak Light maksudmu? Ya, Light. Ya. Untuk tidak kalah dari L. Nah, itu sih shiftingnya dari pengen membentuk dunia yang baik, lalu kemudian jadi kompetitif, kemudian dia jadi merasa jadi dewa. Karena dia memegang apa namanya? Death Note. Bukan memegang kunci untuk bisa mengubah kuasa ya. Kuasa. Kan kalau di Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an, kalau di Islam itu kan ada saying yang namanya harta tahta wanita. Iya. Bukan wanita sih, tapi itu kan perdebatan. Tahta ini kan yang akan mengubah power ya. Kuasa ini yang mengubah dari orang baik. Emang orang baik, itu orang baik. Bapaknya aja polisi. Iya. Itu orang baik menjadi monster seperti itu. Karena tujuannya dia memang mengubah dunia menjadi lebih baik dengan salah satunya nggak ada penjahat, misalnya kayak penjahat gitu. Jadi takut untuk berbuat jahat karena ada dewanya itu. Tapi dalam hukum menghilangkan nyawa seseorang itu tetap bukan perbuatan benar, kan gitu maksudnya. Nanti akan semakin marah kok intrik-intrik yang bergulir, terus kemudian keterlibatan kecurigaan L, kemudian melibatkan keluarga, melibatkan ada pengguna Death Note lain, itu sangat bagus. Jadi kekuatan Death Note itu ada di konfrontasi L sama Light. Ya, jadi yang tadi ku bilang teman-teman, ini kan personalku ya, pribadiku, bahwa kiprahnya Death Note dari tahun kapan mengubah dunia, 2006 itu tuh memang nggak bisa diapa-apain. Emang itu udah terbukti pencapaiannya dia, awardnya dia gitu. Hanya saja yang aku bilang tadi emang personalku pribadi ya gimana? Dan saking lakunya ya. Dia itu kan makanya aku bilang kenapa Chainsaw Man bisa laku ya. Salah satunya adalah
ketika di satu majalah itu menyajikan tema-tema yang mirip, dia tulis beda Beda sendiri. sendiri. Ya udah, akhirnya orang tuh jadi fokusnya ke sana. Ini dijelaskan dalam bakuman ya. Ya. Dijelaskan dalam bakuman. Makanya Death Note itu bisa dia itu cuma 12 volume. Karena komik-komik seperti Death Note tuh nggak boleh panjang emang. Walaupun menurutku seharusnya tamat di 7 aja nggak masalah. Oke. Seharusnya buatku loh ya. Makanya di ininya nanti tamatnya di 7. Enggak, bukan itu. tapi ya itu nanti itu karena ada anus ya, ada karena ada kejenuhan juga ya untuk tema detektif ya. Enggak, karena masalahnya udah selesai nih hasilnya. Oke. Aku spoiler nanti ya kalau ngomong. Ya. Tamat di situ udah bagus. Cuma ketika dipanjangin ya memang nggak jelek sih. Tapi ya kemudian ya udahlah gitu aja. Nah, kenapa kok bisa laku banget ya? Karena dia berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Ketika pada tahun 2006-an itu orang-orang lagi tergila-gila sama One Piece, tergila-gila sama Naruto, tergila-gila sama Bleach. Death Note ngasih statement kalau nih kalian baca novel nih, tapi di komik. Ya kan? Betul, kayak baca novel. Betul. Ya itu tadi salah satunya karena worthy juga ya. Tapi bagus. Prosesnya bagus, gambarnya bagus. Ya udah jadi. Dan tema detektif itu memang nggak akan pernah terus apa ya, nggak disukai terus kan. Tema misteri ya, misteri bukan detektif. Nah, terus kemudian saking gedenya dia tuh kemudian kan otomatis adaptasi anime kan. Adaptasi animenya bagus banget. Oke. Adaptasinya bagus banget. Sesuai, persis. Ada penyesuaian, tapi garis besarnya sama. Garis besarnya sama. Menikmati anime tanpa baca manga nggak apa-apa. Bisa banget. Nah, filmnya membawanya ke level yang berbeda lagi. Live action, ada trilogi movie-nya. Filmnya itu membuat gimana ya? Filmnya itu membuat apa yang merasa ganjel di komik. Oh ya udah, kalau endingnya emang lawan L jadinya begini. Filmnya ada tiga filmnya, Itu filmnya itu berdiri di mana, Riz? Maksudnya lanjutannya manga atau sama? Adaptasi tapi beneran dirombak, tapi rombakannya itu membuat orang makin suka. Jadi secara bukan bentuk, secara maksud itu kayak triloginya Rurouni Kenshin, tapi hasilnya lebih bagus. Iya. Oke. Jadi Death Note itu termasuk salah satu adaptasi live action yang oke banget. Oke. Nah, karena tiga-tiganya. Tapi kemudian setelahnya disaster sih. Habis itu kan ada Tapi setelah 3 movie ini. Ya, habis itu kan ada adaptasi dari Netflix. Yang sebenarnya nggak jelek sih, tapi ngapain kayak gitu. Nah, itu mungkin yang nyampe ke telingaku adalah yang ini, yang habis itu ada adaptasi serial, Mas. Itu juga aku paham maksudnya, tapi ini kalau penggemar Death Note marah sih. Gitu. Karena like-nya dibikin tidak sesuperior itu. Tapi Jepang juga. Oke. Jadi ada adaptasinya, terus kemudian novel-novelnya terbit di Indonesia juga novelnya. Ada terbit I'll Change the World, sama ada 2 novel yang terbit di Indonesia. Clover yang terbitnya udah lama banget. Apakah akan cetak ulang? Mungkin. Oke. Nah, itu sih kenapa Death Note itu punya cakar yang kuat di dunia pop culture Jepang. Karena kan seperti yang bukan ditakutkan ya, maksudnya seperti hal yang dihadapi oleh kepolisian, FBI segala macam, bahwa tingkat supranatural kekuasaannya Light itu memang menakutkan untuk banyak hal. Makanya Light juga begitu dapetin sosok yang bisa menandingi juga bingung. Ini gimana? Ini kan kuasa penuh nih atas hidup orang lain gitu. Jadi ya menariknya di situ sih. Premisnya bagus. Premisnya bagus dan dieksekusi dengan sangat bagus. Ya. Jadi alasan kenapa dia bisa seperti ini menancapkan cakarnya di dunia pop culture Jepang, karena ya simply emang bagus banget aja. Iya. Bagus banget aja. Mas Bagas mungkin nanti akan berubah pikiran setelah membaca ya. Iya, makanya harus ngikutin lagi. Nah, semoga terbitnya lancar juga. Yes. Habis ini sih masih ada lah. Ada satu lagi nanti yang mungkin akan kita bahas ya. Evangelion. Belum terbit. Harusnya bulan ini juga, Mas. Wah, ini kalau nggak bulan depan, Maret. Ini mumpung namanya Ano lagi berkibar ini. Terus kapan kita nonton Kamen Rider? Oke, itu aja kali ya. Yes. Obrolan kita soal Death Note. Nah, jangan lupa dibeli ya, teman-teman. Ya.
Dan buat teman-teman yang nemu Death Note di jalan, jangan nulis nama kami ya. Ya, Mas Bagas aja. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye.